Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 27 Agustus 2021. Pekan biasa ke-21. Peringatan wajib Santa Monica, Ibu Santo Agustinus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Air mata ibu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang adanya 2 sikap orang yang mau menyambut kedatangan Tuhan. 2 macam sikap itu diperlihatkan oleh 2 kelompok gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana membawa pelita dan juga persediaan minyak, sedangkan yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Ketika pengantin datang, ke-5 gadis bijaksana menyambutnya dengan pelita yang bernyala, penuh sukacita dan kebahagiaan. Mereka ditemukan sebagai kelompok orang yang setia dan sabar. Pada hari ini, gereja memperingati Santa Monica. Monica berasal dari sebuah keluarga yang saleh dan beribadat. Pada usia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat emosi dan marah dan suka mabuk. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Agustinus. Dalam menjalani hidup rumah tangga, Monica selalu stres berat
karena ulah suami dan anaknya. Dengan cucuran air mata bertahun-tahun lamanya, Monica bersabar dan tekun berdoa. Akhirnya Tuhan menghapus air matanya. Suaminya Patricius dipermandikan lalu meninggal, dan anaknya Agustinus bertobat dari segala tingkah lakunya dan menjadi orang besar dalam sejarah gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini ada sekian banyak ibu rumah tangga yang mengalami nasib seperti Monica. Mereka selalu bercucuran air mata karena mengalami kesulitan di rumah. Suami mabuk dan teriak-teriak, bahkan memaki istri, dan juga perilaku anak-anak yang membangkang terhadap mamanya. Kita belajar dari Santa Monica untuk selalu berdoa tak henti-hentinya. Tuhan pasti membuka jalan bagi setiap orang, teristimewa seorang ibu karena derayan air matanya. Saudara, pejamkanlah matamu beberapa saat. Ingatlah kembali momen-momen membahagiakan ketika ibu Anda menunjukkan kasihnya kepadamu. Cara ibu Anda mengasihimu mungkin biasa-biasa saja, namun justru di balik semuanya itu ada kasih yang luar biasa. Bersyukurlah atas ibu Anda. Doakanlah bagi ibu Anda yang sudah meninggal. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menjadi anak yang selalu menaruh rasa hormat dan patuh kepada orang tua. Terimalah arwah bapa dan mamaku yang sudah meninggal. Semoga mereka berbahagia di surga. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.